Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, memasuki chapter ke-8, cerita bakalan kembali lagi pada POV-nya dari Horikita Suzune, musuh dan sekutu. Tanggung jawab atas kekalahan kelas A itu ada di siapa sebenarnya? Itu sudah jelas dari awal. Sebagai pemimpin kelas, aku terguncang karena kepindahannya dari Ayano Koji-kun. Dan sampai sekarang masih belum pulih. Karena itu aku bahkan tidak bisa menyusun satu strategi pun, dan tanggung jawab itu semua ada padaku. Andai aku bisa membuat satu atau dua strategi efektif, mungkin peluang menang masih ada. Atau mungkin hasilnya hanya terlihat tipis. Akan tetapi isinya tetap kekalahan telak. Ya, setelah sekolah usai, ruang kelas A menjadi kosong dan aku yang belum menemukan jawabannya tetap tinggal di sini sendirian. Nah, setelah kalah, tidak ada yang menyalahkanku secara langsung. Malah banyak yang datang menghiburku. Mereka bilang masih ada kesempatan berikutnya. Tapi hampir semua kata-kata hangat dari Sudokun dan teman-teman sekelas itu tidak sampai ke telingaku. Aku tidak ingat detail apa yang mereka bilang. Aku tidak bisa mengingatnya. Dan tanpa sadar, aku cuma duduk di kursi. Pikiranku kosong dan sampai jadi orang yang terakhir yang berada di dalam kelas. Ya, aku melihat keluar dari jendela kelas yang terasa mulai gelap. Aku baru sadar matahari hampir tenggelam. Harus pulang, ucap Horikita dengan suara kecilnya. Ya, tanpa pikir panjang aku berdiri memegang gagang pintu ruangan kelas untuk keluar. Namun aku lupa sesuatu. Ya, aku melupakan tasku. Aku lalu berbalik ke meja untuk mengambilnya. Dan setelah itu, aku berjalan di lorong koridor yang kosong. Aku menuju pintu masuk sekolah. Pikiranku sudah dipenuhi dengan begitu banyak pertanyaan. Apa yang aku lakukan di sini? Apa yang aku tuju di tempat ini? Rasa kesepian terasa kuat untukku. Aku benar-benar jadi tidak berguna. Apakah bisa pulih besok atau lusa? Ya, apakah aku masih bisa berjalan dengan melihat ke depan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Semua seperti memutar terus di kepalaku. Dan tanpa sadar, aku telah mengganti sepatuku, keluar dari sekolah, dan mulai menuju ke jalan keluar. Pulang. Pokoknya pulang ke asrama dulu. Karena sekarang aku cuma pengen rebahan di kasur. Anggap Horikita. Namun seketika pikiranku terhenti. Pandanganku terasa bergoyang hebat. Kejutan yang benar-benar tidak terduga. Ada rasa sakit kuat di punggungku. Dan aku terlempar ke depan tanpa ampun. Ya, dengan refleks tanganku untuk menahan, tapi hal itu tidak sempurna. Aku tergeser di tanah. Ditambah lagi, tanahnya dipenuhi kerikil. Dan sama sekali tidak terasa lembut. Tasku terguling dan debu mulai berterbangan di sekitarku. Teriak Horikita. Ya, rasa sakit tambahan datang setelah aku jatuh. Tangan dan lutut yang melindungi tubuhku terasa perih. Apa ini? Aku bertanya dan baru tersadar kalau aku telah ditendang. Ya, fakta gila itu sampai di otakku. Lalu pikiranku menyuruh untuk memeriksa siapa pelakunya. Payah banget Horikita. Tendangan tadi tidak bisa kamu hindari ya, ucap Ibuki. Ya, suara tanpa rasa bersalah sedikit pun itu karena telah menendangku. Itu berasal dari Ibuki yang menatap rendah sambil menyengir di hadapanku. Kamu ngapain? Gila ya? Tanya Horikita. Ya, tidak tahu apa yang terjadi kalau orang tidak siap ditendang keras begitu. Namun sebelum sempat marah dan memperingatkan Ibuki-san sempat melempar tatapan hina kepada Horikita. Sikap ayahmu itu bikin kesal terus. Lihat saja, itu bikin aku ikutan kesal. Hah? Seenaknya aja. Kalau gitu jangan lihat aku, bisa kan? Balas Horikita. Ya, di tengah hari-hari pahit seperti ini, apalagi setelah kalah telak dari si Ichinose, kenapa aku harus ditendang oleh orang barbar tanpa alasan? Benar-benar apes. Dimana aku melihat darah tipis di telapak tanganku dan aku menghela nafas dalam. Lihat, lagi-lagi gitu. Sikap lemahmu itu terlihat di mataku. Aku jadi nggak tahan. Ya, harusnya kamu bersyukur karena cuman ku tendang, ucap Ibuki kembali. Aku nggak ngerti maksudmu, balas Horikita. Ya, saat ini aku nggak mau layani Ibuki, jadi aku bersihkan debu di bajuku sambil berdiri.
sambil mengambil tasku yang terjatuh. Dan untungnya untuk lututku sendiri kayaknya cuma lecet, gak sampai berdarah. Hah, gak bisa bales ya? Ya, kalau bales aku bakalan hajar balik sih, tantang Ibuki. Ngapain gitu? Lagian aku nggak. Balas Horikita dengan nada menyerah dengan tingkah Ibuki. Ya, meski telah mengalami hal ini, yang terlintas di kepikiran cuman Ayano Koji-kun, itu yang dirasakan oleh Horikita. Wah, barusan pasti mikirin Ayano Koji kan? Tebak Ibuki kepada Horikita. Terus kenapa? Nggak ada urusannya sama kamu, balas Horikita. Semua orang selalu saja bicarain Ayano Koji ini, Ayano Koji itu. Dewa sialan itu sudah nggak ada di kelasmu, harusnya kamu senang, ucap Ibuki. Dulu aku pernah bilang kamu nggak bodoh, ternyata kamu beneran bodoh. Aku nggak mungkin lah senang jika dia pergi, balas Horikita. Kalau aku bakalan joget kegirangan, lihat mukanya saja bikin aku kesel banget. Ya, mikirinnya aja bikin aku merasa kesel terus. Aku kira bisa kasih dia pelajaran, tapi Ryuen malah bikin kami malu, ucap Ibuki. Dimana Ibuki-san yang benar-benar marah dan dia mencoba untuk menendang tanah di sekitarnya. Ngomongin apa sih, balas Horikita. Ya, setelah bergumam kecil, aku mulai mengingat hasil ujian hari ini. Ya, Ayano Koji-kun menang melawan kelasnya Ryuen dengan sangat mulus, bahkan dengan cara yang cukup mencolok, bikin kesan yang cukup berbeda. Tapi, sampai saat ini, hasil ujian itu kayak kejadian jauh yang gak penting. Kalau kamu terus payah begini, jangan gangguin aku. Ya, jadi kita selesai. Jangan pernah deketin aku lagi, bahkan jangan masuk ke pandanganku, jelas Ibuki. Aku nggak pernah mengganggumu, dan kita memang tidak punya hubungan yang perlu diputuskan, balas Horikita. Ya, kalau dipikir-pikir malah aku yang keluar duit, waktu dan tenaga buat bantuin dia saat dia tidak punya uang. Harusnya dia berterima kasih, bukan menyalahkanku, anggap Horikita. Oh begitu, oke deh, bye-bye, ucap Ibuki. Ya, setelah menendang dan ngomong sama si Horikita, Ibuki kayak sudah mulai lega, dan lalu pergi meninggalkan si Horikita. Sedangkan aku berjongkok di tempatku terjatuh, menutup mata karena punggungku masih cukup sakit. Kenapa kejadian begini terjadi terus? Keluh Horikita. Kehidupan sekolah di tahun ketiga telah dimulai, di mana di saat dia melihat plakat kelas A, itu satu-satunya momen bahagia. Namun setelahnya menjadi sebuah mimpi buruk bagi Horikita. Ya, sambil memikirkan hal tersebut Horikita berkata, seseorang tolong aku. Ayano Koji-kun. Ya, saat aku berpikir seperti itu, ada seseorang yang memanggilku. Kamu baik-baik saja. Seseorang menyapaku dan menanyakan kondisiku. Dan di saat aku masih berjongkok dan menunduk, seseorang menyapaku. Dia berkata kembali, punggungmu ditendang cukup keras. Apakah terjadi luka? Aku panggil guru ya, tanya Karuizawa Kei. Yang melihat dari awal sampai akhir dan khawatir kepadaku itu adalah Karuizawa. Melihat dia masih memakai seragam, kayaknya dia belum pulang sampai jam segini. Aku baik-baik saja, sakitnya baru terasa reda. Dia sama sekali nggak punya akal ya, balas Horikita yang merujuk kepada tindakan dari si Ibuki. Di mana Karuizawa menawarkan untuk memegang dan memeriksa tanganku. Tapi saat aku ingat telapak tanganku kotor dan berdarah, tiba-tiba saja dia menarik tanganku. Pergelanganku dipegangnya, dia menariknya secara perlahan. Lalu dia menggunakan sapu tangannya membersihkan debu yang ada di seragamku. Aku nggak punya upaya untuk menolak, aku cuma melihat dia yang peduli. Maaf, tapi terima kasih. Kamu lihat adegan aneh itu ya? Dengar apa yang kami omongin? Tanya Horikita. Enggak, aku duduk di bangku itu, terus kebetulan melihat kamu bersama Ibuki, balas Karuizawa sambil menunjuk bangku ke arah jalan pulang. Harusnya aku sadar, tapi aku nggak melihat Kei sama sekali di sana sejak pertama kali aku melewati jalan tersebut. Mungkin karena aku tidak terlalu fokus. Pantas saja aku nggak ngerasain adanya Ibuki yang datang dari belakangku. Ya, Karuizawa mengangkat tasku dan mengajakku untuk duduk di sebuah bangku tempat dia duduk sebelumnya. Meskipun terlihat kuat, sakitnya masih ada. Jadi aku menuruti Karuizawa. Maaf soal sapu tanganmu, jadi kotor ya? Tanya Horikita. Tidak apa-apa, sapu tangan memang digunakan untuk sesuatu yang kotor, balas Karuizawa. Beneran aku lagi payah banget nih, balas si Horikita. Dimana aku menghela nafas lalu menutup mataku sejenak. Ya, terus menunjukkan diri dengan kondisi yang payah banget kepada semua orang dan berkata, ya, aku berpikir terus-terusan menunjukkan diriku yang payah banget kepada semua orang. Dan tiba-tiba saja aku berkata kepada Karuizawa, maaf soal ujian tadi. Gara-gara aku kelas nggak bisa menang, ucap si Horikita.
bukan salahmu kok. Kalau saja kami mendapatkan skor yang lebih tinggi, ujian keseluruhan bisa kita menangkan, jawab Karuizawa. Tapi tetap saja, itu tanggung jawabku, balas si Horikita. Ya, kedepannya aku harus lebih berhati-hati dan tidak membuat Kei merasa khawatir seperti ini lagi. Agak kaget sih, ucap Karuizawa yang duduk di sebelahku. Kaget? Tanya si Horikita. Dalam bayanganku, kamu selalu saja terlihat lebih tegas, ucap si Karuizawa. Enggak gitu, aku cuman, balas Horikita dengan rasa ragu. Ya, aku menolak ucapan Karuizawa, tapi suaraku langsung menghilang. Soalnya itu adalah sebuah kebohongan. Bukan, aku juga berpikir aku ini tegas, tapi aku salah. Yang tegas bukanlah aku, tapi ucap Horikita sambil menggenggam tangannya di atas lututnya. Rasa sakit dari telapak tangannya si Horikita yang terluka pelan-pelan mulai menyebar. Aku sadar cuman karena Ayano Koji-kun ada di kelas, aku bisa berdiri tegak, sambung Horikita. Aku cuman disokong doang, tapi aku kira itu kekuatanku sendiri. Aku orang yang lemah, jadi ketawain aja, ucap si Horikita. Ya, daripada dihibur, diketawain lebih cocok untuk menyadarkan diriku sekarang ini. Aku nggak bakalan ketawa kok, aku juga lemah, balas Karuizawa. Ya, Karuizawa tidak menyalahkanku. Tidak begitu. Kamu dari masa sekolah punya prinsip kuat, meski caranya tidak selalu bagus, ucap si Horikita. Ya, Kei cepat akrab sama teman-teman cewek dan langsung punya banyak teman di kelas. Meski ada gosip jelek, dia tetap berada di tengah sorotan. Yang pasti aku nggak bakalan bisa meniru hal itu, meskipun aku mau. Ya, buat Kei kepindahan Ayano Koji itu bagus atau tidak, sebagai orang yang mutusin apa Kei senang dia pergi. Tapi sejak hari itu, Kei sama sekali nggak pernah tersenyum lagi. Atau dia cuma khawatir sama masa depan kelas. Ya, banyak tanda tanya yang berada di kepalanya si Horikita. Namun Horikita tetap mencoba untuk bertanya. Buat kamu Ayano Koji itu orang yang seperti apa? Tanya Horikita kepada Karuizawa. Ya, aku tahu nggak boleh nanya seperti itu, tapi mulutku langsung berucap seperti itu. Orang seperti apa? Susah untuk diringkas dalam satu kata, balas Karuizawa. Ya, dimana Kei melihat langit senja seperti sedang mengenang sesuatu. Bagiku, dia adalah orang yang sangat penting, orang yang aku sayangi, orang yang aku cintai, ucap Karuizawa dengan tegas. Ya, bagiku ekspresi dan kata-katanya nggak seperti orang yang mutusin Ayano Koji. Jangan-jangan dia yang mutusin kamu ya? Tanya Horikita langsung kepada Karuizawa. Itu nggak bisa aku bicarakan, nggak bisa aku omongin. Penting untuk keberadaanku sendiri, balas si Karuizawa. Kamu, ucap Horikita lalu terhenti. Ya, aku adalah manusia yang dangkal dan bodoh banget. Penderitaanku nggak ada apa-apanya dibandingkan Karuizawa, dan aku baru sadar sekarang ini. Jadi ragu ya, pas hal berat menumpuk seperti itu, tanya Karuizawa. Benar banget, balas si Horikita. Ya, sesuatu yang selama ini nyangkut di dadaku pelan-pelan mulai terlepas di hadapan Karuizawa Kei. Pandanganku yang buram mulai cerah sedikit demi sedikit. Dia benar-benar merepotkan banget ya. Itu murni kekerasan, ucap Horikita yang menjelaskan luka di tangannya akibat perbuatan Ibuki. Ya, di sini Horikita mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Dimana saat mulai tenang, rasa sakit di telapak tangannya si Horikita mulai kembali lagi terasa. Ini hanya kemungkinan, tetapi menurutku Ibuki-san sepertinya khawatir kepada kamu dengan caranya sendiri, ucap Karuizawa. Dia, gak mungkin lah, balas si Horikita. Ya, aku hari ini duduk di bangku ini cukup lama. Aku melihat Ibuki mondar-mandir di sini. Dia nggak langsung pulang seperti nunggu seseorang, ucap Karuizawa. Pasti dia lagi nungguin orang lain, balas si Horikita. Kalau Ibuki benar-benar khawatir, aku benar-benar sudah terlihat parah banget. Tapi tidak begitu, apapun maksud dia, aku memang lagi terpuruk. Horikita-san, boleh aku nanya satu hal yang nggak sopan padamu? Tanya Karuizawa secara mendadak. Nggak sopan, apa itu? Tanya Horikita. Apa kamu juga suka sama Ayano Koji? Tanya Karuizawa. Ucap Horikita terkejut dengan pertanyaan Karuizawa. Ya, mata Kei yang menatapku nggak kelihatan sedang bercanda. Ia bahkan menatapku serius. Apa sih ngomong begitu? Sambung si Horikita. Aku menjawab begitu, tapi dalam pikiranku aku memiliki pertanyaan yang sama. Apa aku suka dia? Tapi itu mustahil. Namun ya, kenangan di libur musim semi tiba-tiba kembali. Degupan jantungku saat itu, rasa nyaman yang aneh tapi bikin malu. Ya, sebuah emosi yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Gak mungkin lah.
Cuman itu yang bisa Horikita katakan. Aku belum pernah suka sama siapapun selain keluargaku, lanjut si Horikita. Tapi kamu nggak langsung menolak untuk memberikan jawaban. Kalau kamu nggak suka sama dia, kamu pasti langsung bilang enggak, tanya si Karuizawa kembali. Atau mungkin kayaknya dia cuman partner gitu. Bener nggak sih istilahnya? Ucap Kei sambil ketawa kecil, meskipun dia sendiri masih dalam kesedihan dan penyesalannya jauh lebih besar daripada diriku. Kamu bener-bener orang yang baik ya, lanjut si Horikita. Hah, sekarang baru sadar ya, balas Karuizawa. Ya, aku kira kamu orangnya sinis, lanjut si Horikita. Jahat banget, tapi ya gitu deh, ucap Kei sambil tersenyum kecil dan lanjut mengatakan, sebenarnya aku memang murid yang jahat, sombong, egois, dan suka pinjam duit ke orang tapi nggak dibalikin. Pokoknya mau seenaknya aja, minimal waktu awal masuk sekolah begitu, jelas Karuizawa. Oh maaf, tadi aku nanya nggak sopan, bilang caramu nggak selalu bagus, ucap si Horikita. Tidak apa-apa, itu fakta. Aku juga benci diriku sendiri yang begitu. Sekarang aku bisa bilang begini karena aku sudah berubah, jelas Karuizawa. Kenapa bisa berubah? Tanya si Horikita. Kiyotaka, bukan, maksudku Ayano Koji. Dia yang tarik aku dari kegelapan, ucap Karuizawa. Kegelapan? Tanya si Horikita. Di mana aku melihat ekspresinya Karuizawa yang rapuh saat mengatakan hal tersebut. Di mana Kei dengan pelan mulai berkata, rahasia Ayano Koji, yang satu-san saja nggak tahu. Cuman buat kamu aku ceritain, ucap si Karuizawa. Di mana Karuizawa dengan pelan menggenggam tanganku, tangannya dingin, tapi entah kenapa bikin tenang, hangat dan terasa cukup aneh. Di mana tanganku yang harusnya terasa sakit, hilang perihnya pada saat itu. Lalu Karuizawa bercerita tentang hidupnya sebagai Kei Karuizawa. Di masa lalu yang tidak pernah kubayangkan, bullying terjadi di SMP-nya. Masuk ke sekolah ini buat merubah hidupnya, rela dibenci demi jadi top kasta, pacaran bohongan sama si Hirata-kun, dan bibit-bibit bullying baru dari murid yang tahu masa lalunya. Sampai Ayano Koji-kun masuk dan membebaskan Karuizawa. Meskipun itu semua direncanakan juga sama Ayano Koji pada saat itu. Ya, kejadian di tahun pertama, perang dengan Ryuen di atas atap. Aku tahu dari ibu Kisan waktu musim panas lalu, tapi ingatannya nggak jelas. Detailnya bolong-bolong. Ya, aku tahu Kisan disiksa Ryuen, tapi alasannya tidak begitu jelas. Dan sekarang semua cerita yang bolong tersebut itu terisi dari ingatan Kei itu sendiri. Aku sadar ada air mata yang jatuh di pipinya. Aku kasihan sama masa lalunya yang berat. Berpura-pura jadi orang sinis buat kuat. Itu jalur yang susah dan juga terjal. Tapi bukan itu alasan aku menangis. Aku harusnya paham lebih dalam pas waktu Ibu Ki cerita dulu. Aku nggak diajarkan apapun sama dia, ucap Horikita. Ya, padahal aku selalu saja ada di sampingnya, dekat dengan dirinya. Kukira aku tahu semua tentang dia. Tapi aku salah. Mungkin aku yang paling tidak mengenal dirinya. Yang dia tunjukkan ke aku cuman punggungnya. Dia tidak pernah berbalik, nggak pernah nungguin aku. Payah banget ya, ucap Horikita. Aku yang payah banget. Kayak orang luar, aku kira aku yang paling terluka, paling jadi korban, ternyata tidak. Payah banget ya, aku, ucap Horikita. Aku juga sama, balas Kei sambil tertawa. Ya, senyum alaminya bikin wajahku jadi ikutan rileks. Lama nggak benar-benar tertawa, lanjut si Karuizawa. Aku juga, balas si Horikita. Aku dan Kei kukira nggak bakalan bisa nyambung, tapi sekarang rasanya lebih dekat dari siapapun yang ada di kelas. Dimana aku mulai membalas genggaman tangannya si Kei. Mungkin dia juga merasakan beban yang ditahan akhirnya keluar, air matanya berkilau di pipinya. Kita berdua ya, kita terlibat sama orang yang merepotkan, ucap Horikita. Ya, benar banget, balas Karuizawa. Lebih baik tidak masuk terlalu dalam di hidupnya Ayano Koji. Sekarang aku jelas mengerti hal itu. Tapi aku nggak bisa mundur di sini. Sekarang aku bakalan bikin dia melihat ke arah sini. Apapun caranya, aku berjanji. Aku bakalan lulus bareng semua anak di kelas A, ucap Horikita. Meski nggak bakalan gampang ketika dia jadi musuh, lulus di kelas A jadi lebih susah daripada yang sebelumnya. Tapi aku nggak bakalan berhenti lagi. Kamu memang kuat ya Horikita-san, ucap si Karuizawa. Bukan. Aku lemah, tapi aku sadar aku nggak sendirian, balas Horikita. Kalau ada teman itu nggak mustahil, anggap si Horikita. Ya, aku juga. Saatnya merubah pikiranku, ucap Karuizawa.
Ia menghapus air matanya, meregangkan badannya, lalu berdiri dari bangkunya, di mana dia lalu berbalik dengan senyuman ke arahku. Ayo bikin dia nyesal bareng. Nyesal sudah pindah dari kelas kita, tegas Karuizawa. Ya, kita pasti bakalan bikin dia menyesal, ucap si Hori kita. Dimana akhirnya aku bisa melangkah kembali. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari chapter ke-8 pada volume pertama di tahun ketiganya Classroom of the Elite itu sendiri. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang," nanti akan aku lanjutin ceritanya. Dan jika ada yang salah, aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.